Kenapa disuruh sembah Allah? Karena dialah yang menjadikan kita, dialah yang menjadikan langit dan bumi, dialah yang menjadikan segala-galanya. Tanda terima kasih, tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini dikatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi termasuk orang kafir, termasuk orang mukmin. Karena di Mekah itu ada orang mukmin, ada orang kafir, walaupun masih banyak orang kafir. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan yang memelihara kamu. Rabbmu, artinya Rabbmu di sini itu Allah yang memelihara kamu. Rabbi, apa? Rabbi. Ada juga ibadah sekarang pekerjaannya murabbiyah. Murabbiyah orang yang memelihara anak-anak. Itu sekarang kalau ada di sini istilahnya. Ini perempuan itu apa istilahnya? Murabbiyah. Mihnanya apa? Murabbiyah, artinya memelihara anak-anak. Nah ini di sini Rabb ini memelihara, berarti Allah yang memelihara kita. Ubudu rabbakum, sumpah sembahlah yang memelihara kamu, begitu artinya. Karena dia menjadikan, setelah dijadikan, dia juga pelihara kita. Dia pelihara, dia atur nyawa kita, dia atur pengelitaan. Kalau ini mulai dari umur sekarang, umur kita sekarang, seperti saya umur saya sudah 54, 56, 25 ada. Kalau begini sudah 56, 55. Ya, kalau miladi, kalau begini sudah 56. Mulai dari itu diatur nyawa kita tidak pernah berhenti. Sudah sebentar itu tidak pernah berhenti. Begitu berhenti langsung meninggal. Coba ini Allah. Kalau mesin kadang-kadang mesin mobil, kadang-kadang bisa berhenti. Tapi ini subhanallah. Ini betul-betul memelihara kita. Begitu kita lahir dari perut ibu, bernyawa. Nyawa kita tidak pernah berhenti sampai sekarang. Ini keluar masuk ini nyawanya. Makanya harus disyukuri, harus disembah Allah. Kalau kita mau hidup nikmat Allah subhanallah. Ini nyawa kita aja nggak bisa balasnya. Yang keluar masuk ini di hidup kita nggak bisa membalasnya. Tak pernah berhenti. Makanya dia menjadikan kita dan dia juga memelihara kita. Kalau kita memelihara sesuatu ya kita kadang-kadang kan berhenti dulu, istirahat dulu. Ini nggak perlu istirahat. Subhanallah. Maka pantaslah kita sembah Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu. Yang telah menjadikan kamu. Jadi Allah telah menjadikan kita dari ada ke tidak ada. Boleh lebih lawan jadi menjadikan. Boleh kayak macam ini. Ya boleh B. Kami boleh dan tidak ada. Kemudian ada lagi. Kemudian dilahirkan. Jadi sudah dilahirkan, meninggal lagi. Kemudian meninggal, hidup lagi di dalam alam ketiga. Ya. Pertama tidak ada, ya. Kemudian dijadikan ke alam rahim. Sudah itu, dijadikan lagi ke alam fana dunia. Sudah itu kita tidak ada lagi, meninggal, pindah ke penghidupan lain, itu namanya alam barzah. Barzah itu kubur. Udah di situ. Kita juga hidup di sana, tapi hidupnya kita tidak tahu. Itu urusan Allah. Yang namanya alam barzah. Kita tidak tahu sebagaimana tidak tahu hidupnya anak-anak di perut ibunya. Hidupnya nyawanya apa kira-kira di perut ibunya itu. Kita tidak tahu. Jadi hidupnya dikubur orang yang meninggal
nyawa apa yang kira-kira dipakai kita tidak tahu. Sebagaimana tidak tahu nyawa yang dipakai dalam rahim perut ibunya anak-anak. Alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu kalian. Jadi sembahlah Allah yang memelihara kamu, yang telah menjadikan kamu. Ya. Walladzina min qablikum, dan yang telah dijadikan juga sebelum kamu. Siapa itu sebelum kita? Mau sebelum kita. Seperti kaumnya Nabi Adam, kaumnya Nabi Idris, kaumnya Nabi Saleh, Nabi Nuh, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Ishaq, kaumnya Nabi Ismail, kaumnya Nabi Yakub, kaumnya Nabi Yusuf. Semua hidupnya itu seperti hidup-hidupnya yang dahulu itu. Jadi Allah telah menjadikan kita sebagaimana telah dijadikan umat-umat sebelum kita sekarang ini, sebelum umatnya Nabi Muhammad. Apa tujuannya disuruh Allah menyembah? Ada sangat karena surat pengalat Allah sampai alaina la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Jadi tungke malah tak nama sampai saya tahu tak tambah tetap ada mata. Ditungke makut tunggu saya tahu makulang itu masih terpurna. Setiap bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah pula ketakwaannya. Jadi kita disuruh sembah Allah supaya kita lebih bertakwa kepada Dia. Setiap kita tambah rajin menyembah kepada Dia, kepada Beliau, kepada Allah, tambah banyak pula lah ketakwaan kita. Jadi, setiap kita malas mendekatkan diri kepada Allah, maka berkurang pula lah ketakwaan kita kepada Allah. Jadi tujuannya Allah menyuruh menyembah Beliau, menyembah Allah supaya kita bertakwa.